يا رزاق يا عليم افتح لنا أبواب العلم والسعادة رضي الله تعالى عنه. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبال رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله حيثما كنتم واتبعوا السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه Muslim. Di dalam hadis baginda Nabi SAW, Nabi bersabda, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Watba'i sayyi'ata hasanatahuha, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya keburukan itu terhapus dengan kebaikan. Khaliqan nas bi khuluqil hasan, gawilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Di dalam hadis ini, kalau kita amalkan, begitu besar pengamalan hadis ini, walaupun hadis sangat singkat, tapi makna sangat dalam kehidupan kita. Nabi bersabda, ittaqullah haitsuma kuntum. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah itu bersama hati orang-orang yang beriman dan bertakwa dimanapun kita berada. Kalau kita ada merasa malu kepada Allah atas perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan bagi seorang muslim, berarti ada rasa takut di dalam hati. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah selalu mengawasi dimanapun kita berada. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah, sekecil apapun. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah bersama kita. Itu maqamul muraqabah, maqam pengawasan, mempunyai maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala, maqam para rasul, para nabi, dan para awliya shalihin, karena mereka dijaga hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga penglihatannya, dijaga tangan dan kakinya dari perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan yang tercela menjadi perbuatan yang mulia. Watbai sayyi'ata hasanatamuha, watbi sayyi'ata hasanatamuha, ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya keburukan itu akan dihapus oleh Allah Ta'ala. Innal hasanat yudhibna anisai'at. Sungguhnya perbuatan jahat itu bisa terhapus dengan perbuatan baik. Sama seperti kita minum jamu, pertama manis dulu atau pahit dulu? Pahit. Kemudian barulah manis. Begitu juga dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, gak luput dari perbuatan dosa, kesalahan yang kita lakukan. Baik kesalahan yang kita lakukan dengan diri kita, jiwa kita tidak tenang, merasa ini dan itu, merasa tinggi daripada orang lain. Akhirnya rasa hati kita perbanyaklah istighfar kepada Allah Ta'ala. Ataupun kita jarang ingat kepada Allah, menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian kita tahu hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian kita taubat kepada Allah, memperbaiki diri kita, dosa yang lalu diampuni Allah Ta'ala. Apalagi memang dari masih kecilnya sampai tuanya itu orang yang baik, lingkungan yang baik, keturunan yang baik. Itu syabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang tumbuh, yang hidup di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hayatnya. Mereka itu yudillu bidil arsyillah, mereka itulah nanti dibangkitkan di bawah Ar-Rasul Rahman, mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di padang mahsyar. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqil hasan, gawilah manusia dengan akhlak yang baik. Pergaulan kita akan menjadi mulia dengan pergaulan kita dengan sesama manusia. Lebih baik lagi bergaul dengan orang bawahan, apalagi lebih bawah daripada kita.
Umpama kita diberikan nikmat Allah Ta'ala kekayaan, kita lebih mulia kumpul orang-orang yang lemah di antara kita. Kita menjadi mulia. Dan kita akan jadi banyak bersyukur. Kenapa? Kita melihat keadaan mereka. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita bisa bantu menurut kemampuan mereka, kemampuan kita. Inilah termasuk akhlak mulia. Kalau kita orang biasa bergaul dengan orang-orang yang tinggi di atas kita, di orang kaya atau orang pejabat, kita nggak kuat perekonomian, nggak kuat gaya yang dilakukan oleh mereka. Mereka pejabat bisa berbuat ini dan itu mereka bisa jabatannya, memerintahkan seseorang yang di bawahan. Kita bukan penjabat, dekat dengan pejabat, tapi nyuruh orang ya kagak bisa. Nggak punya jabatan kita. Begitu juga kalau kita bergaul dengan orang-orang yang kaya, akhirnya tinggi terus. Tidak mau merendah, akhirnya banyak menghayal, kerja kagak, gayanya tinggi. Akhirnya sampai tua tuh, terbawa sampai tua. Istilah kata apa? Kalau sekarang apa? Mente apa? Coba palante. Haji Madinah ya? Palante. Gaya mulu, kemampuan mah kagak. Jangan sampai tua. Jadi segala sesuatu itu diukur diri kita, layak ataupun tidak, pantas ataupun tidak yang kita lakukan, itu termasuk akhlak yang mulia. Karena Nabi SAW ya'kulu, karena Nabi SAW ya'kulu kama ya'kulul abd. Nabi SAW, dari akhlak Nabi SAW, Nabi makan seperti makannya seorang budak. Maksudnya Nabi nggak mau diistimewain. Kalau memang makan dengan sahabat. Lauknya nggak mau ditambah-tambahin, nggak mau dilebih-lebihin, ataupun hidangan yang ada di hadapan Nabi, tapi mau Nabi makan dengan sahabatnya. Mau ngantri lagi, mau ngantri di antara para sahabat. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, baik paduka duduk saja, biar kami yang layani. Tapi Nabi nggak mau. Tuh, akhlak baginda Rasul, nggak mau dilayani. Kalau memang Nabi bisa mengerjakan pekerjaan sendiri, Nabi nggak pernah minta bantuan kepada orang lain. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau kerja dengan Nabi. Kalau Nabi ke pasar, Anas bin Malik selalu dampingi Nabi. Tapi barang dagangan yang Nabi beli itu dagang, Nabi bawa pulang, Nabi panggul sendiri. Tuh gandum Nabi bawa sendiri untuk berikan anak yatim dan duafa di lingkungan. Akhirnya pundak Nabi itu ada bekas barang dagangan yang dibawa untuk dibagikan orang lah, nggak nyuruh Nabi. Kemudian berakhlaknya dengan sama manusia dengan akhlak yang baik. Sebab seseorang itu dinilai akhlaknya, perilakunya, walaupun ilmu begitu banyak. Istilah sepatah, akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Itu pepatah orang kampung. Tetapi ilmu itu lebih tinggi daripada akhlak. Kenapa? Karena dia mengetahui akhlak ini mulia, ini akhlak jelek, kecuali dengan ilmu. Ilmulah yang bisa membedakan antara hak dan batil, yang buruk maupun yang mulia. Barulah ketahuan ilmu. Diamalkan bahwa ilmu buahnya adalah akhlak yang mulia. Kalau orang punya ilmu kemudian kurang akhlaknya, berarti ilmunya kurang barokah. Akhirnya orang kampung mengatakan akhlak lebih mulia daripada ilmu. Tuh, banyak yang terjadi seperti itu. Banyak yang terjadi akhir zaman seperti itu. Udah mandok pesantren, belajar lagi di masyarakat.
dengan ilmu-ilmu para kiai di kampung supaya bisa sejalan seirama dari kiai-kiai yang pernah menyampaikan ilmunya dan dia sebagai generasi sesudahnya. Tuh, lihat tuh kayak Murtali Hulemi, kan orangnya biasa aja, duduk di masyarakat, bergaul dengan masyarakat, walaupun beliau sebagai ketua MUI, tapi sebagai contoh teladan generasi penerus dalam perjuangan ulama-ulama kita. Kalau ulama nggak berkaca dengan ulama dahulu, dia akan berkaca dengan siapa? Begitu ya para jamaah, ikutin ulama-ulama dahulu, jangan ikutin ulama-ulama sekarang. Kalau bertentangan dengan syariat, akhlaknya nggak bagus, tinggalin, cari yang terbaik. Kenapa? Karena ini urusan akhirat. Karena ini urusan akhirat yang bakalan kebawa kita dengan dia. Kalau kita nanti di yaumul qiyamah akan minta tolong kepada dia, bagaimana dia bisa nolong kita? Dia aja masih banyak pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaburan maqtan indallah ma taqulu madza ta'malu. Begitu besar dosa yang dipikul seseorang. Dia bisa berbicara tapi tidak bisa memperbuat. Istilah kata jargoni. Apa jargoni? Bisa ngajarin tapi tidak mencontohi. Ini kata pas selamat tok. Ya Pak Haji. Ar-Rabi an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innakum lata'maluna amalan hiya adukku fi ayunikum min sya'rin kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, sesungguhnya kalian itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dekat dengan mata kalian, bahkan lebih halus daripada rambut. Kunna, ketika itu kami di masa Nabi SAW, suatu perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan. Maksudnya di zaman Nabi, sahabat taat dan patuh tidak ada yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul. Maka kata Nabi, khairukum qarni, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Kemudian sesudah aku sahabat, dan sesudah sahabat tabi'in sampai sekarang. La ya'ti zamanun illa ba'duha syarru minhu. Karena tidak ada masa yang akan datang kecuali masa itu lebih buruk dari sesudahnya. Maka Nabi bilang, alimu auladakum wahsinu adabahum. Ajarkanlah anak-anakmu, baguskanlah adab-adabnya. Li'anna zamanu laisa zamanikum. Karena zaman kamu berbeda dengan zaman anak-anak kamu. Dulu kita mah takut sama orang tua. Orang tua duduk di depan, di balik nyonjoran. Kadang berani lewat. Nggak berani. Orang tua nih mau datang, anak pada berisik, nggak berani. Tuh bapak datang, diam. Diam. Kalau bapaknya lagi baca Quran, nggak ada yang berisik. Semuanya pada baca Quran. Hidup dalam keadaan rukun dan damai. Dulu umpama nih, maghrib anak perempuan, anak perawan jalan, itu diomelin bapaknya. Nggak pantas orang perempuan jalan maghrib. Kalau sekarang sampai pagi. Kalau sekarang sampai pagi. Masya Allah. Itu zamannya udah beda. Orang perempuan jalan ba'dal maghrib, suatu aib bagi keluarga. Gak enak dilihat sama orang. Begitu juga anak kita yang laki nih. Kalau nggak ke musola maghrib, isya, itu merasa malu orang tuanya. Begitu juga kalau anaknya nggak bisa baca Quran, itu orang tua gelisah. Panggil guru baca Quran supaya baca Quran di rumah dipripatin. Tapi kalau sekarang anak nggak sholat, kagak ngaji, apalagi kagak bisa baca Quran, orang tuanya nggak gelisah. Orang tuanya kagak gelisah. Ini kemunduran daripada akhlak dalam pendidikan agama
yang orang tuanya tidak meluruskan dan membenarkan keadaan, maka dimulailah dari sekarang. Mulailah dari anak, termasuk anak tuh dari masih kecil jilbabin, sering-sering ajak ke majelis ilmu. Dulu kalau kita nih, kalau umpama ngaji nih, kita diajak bapak kita, dikenalin sama guru kita. Yai, nih anak saya doain. Tuh air minumnya diminta buat apa? Buat diminum anaknya, kalau perlu guyurin palanya biar cepat dapat ilmu. Pengen buat anaknya dipegang hati sama kiainya dulu. Tuh, luar biasa. Makanya pendidikan agama lebih diutamain. Pondokin anak kita di pesantren. Kalau nggak di pesantren, sekolahin di madrasah. Kemudian jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. 3 nih. Pertama madrasah, pesantren. Kemudian jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Sebab pendidikan di Indonesia ini miris banget kita ngelihat. Anak didik ngelawan gurunya. Bahkan gurunya ditantang berantem. Ditantang berantem. Ada yang pada mabok tuh di sekolahan. Pada ngerokok. Terang-terangan di depan guru yang ngerokok. Dihalang sama gurunya. Orang tuanya marah. Gurunya dituntut. Kalau model kayak gini, usir aja udah. Berhentiin. Suruh bikin sekolah sendiri. Gurunya babanya. Yang nilai babanya. Kasih lapor kalian babanya. Itu. Dulu kita nih, umpama ngaji, tidur aja. Dilempar tuh ke penghapus. Kalau kuku kita panjang, dipukul sama penggaris. Mana dari kayu lagi. Tuh tangan biru, umpetin, nggak berani. Ngasih tahu emak, apalagi babanya. Umpama ngasih tahu, ditambahin kayak gesper. Dulu kan gemuknya kayak gesper, Mak. Waduh, udah keluarin gesper, bukan main dah. Bapaknya udah kesel banget. Apa kata bapaknya? Bikin malu-maluin aja lu. Ngaji, berisik. Sehingga guru marah, Ustaz. Tuh bapaknya buru-buru ke rumah guru. Bawa tentengan, maafin Ustaz, anak saya berisik banget. Begitu. Kalau sekarang guru ngaji dituntut. Oh, kalau guru udah dilawan, bagaimana nanti sama orang tuanya? Tuh. Ini yang kita khawatirkan, pendidikan agama. Makanya kementerian harus lebih banyak pendidikan agama. Agama kan cuma seminggu sekali, cuma 1 jam. Harus banyak guru-guru ngaji yang ada di madrasah, SMP, SMA. Supaya apa? Supaya lebih kuat lagi dalam pendidikan agama sebagai generasi yang masa akan datang. Sebab generasi rusak dengan alat teknologi, dengan pergaulan yang bebas. Di luar apa? Jangkauan orang tuanya, kalau tidak diawasi dari sekarang, maka akan rusak masa depan pemuda-pemuda generasi Islam penerus bangsa Indonesia ini. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yugarun wa ghairullah ta'ala ya'ti al-mar'u ma harramallahu alaihi. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yugarun, sungguhnya Allah ta'ala cemburu. Cemburunya Allah Ta'ala kepada seorang yang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi cemburunya Allah bukan seperti cemburunya kita. Itu namanya kasih sayang Allah kepada hambanya yang telah menjadi baik, kemudian jadi rusak. Tadinya rajin sholat, rajin ngaji, tiba-tiba nggak sholat, kagak ngaji. Melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah cemburu, Allah sayang kepada dia. Ingin menuntun kepada jalan yang lebih benar lagi. Dengan bermacam jalan, Allah berikan petunjuk orang tersebut. Jadi kalau memang sudah baik, pertahankan kebaikan itu. Kalau memang udah rajin ke masjid, jangan bosan-bosan untuk datang di majelis.
di masjid. Kalau orang udah rajin ke masjid, insya Allah rajin sholat. Kalau udah rajin sholat, insya Allah udah ke masjid tuh ngelihat Quran di mana-mana. Pasti dia akan megang Quran. Lihat kanan kiri pada sholat, otomatis dia akan melaksanakan sholat. Di kanan kiri baca tasbih, otomatis pengaruh tuh membaca tasbih. Sebab iman itu akan bertambah dan berkurang tergantung tempat. Tergantung tempat dan teman yang digauli. Kalau umpama datang ke masjid, otomatis sholat dia. Sebelum ke masjid pasti beruduk di rumah. Datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kemudian zikir dan tahmid dan baca Quran. Udah demen di masjid, kemudian suka hadir di majlis-majlis ilmu. Sebab tidak ada sesuatu yang mulia di alam dunia ini kecuali masjid. Alhamdulillah. Kalau memang udah jadi seorang muazin di masjid, maka perkara-perkara yang jelek, yang nggak pantas untuk dilakukan, itu ditinggalkan. Udah seorang muazin nih, gimana ya, di masjid, apalagi jadi Bilal. Tuh di rumah jangan pakai celana pendek aja. Udah kayak celana pendek, kopiah haji lagi, kan nggak pantas itu. Betul? Udah pakai celana pendek, kopiah haji lagi. Masih bawa ayam aja. Ini jangan ini. Jangan. Ngerti, dilihat orang. Nah itu Kang Bilal di masjid kita itu. Jangan. Yang model gitu, buang-buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Makanya orang tua kita dulu, umpama ada anak muda yang dari pesantren, ya gak? Paling suruh azan. Belum diperintahkan untuk berdoa, apalagi jadi imam ataupun menjadi khatib, kecuali orang ini udah nikah. Itu orang dulu tuh, kayak dulu untuk ke masyarakat. Kenapa? Kalau walaupun masih muda, di belum rumah tangga, walaupun ilmunya banyak, takut dia banyak bergaul sama orang, kemudian takut ada demenan nih, ya gak? Demenan namanya. Takut tuh, fulan imam taraweh, fulan khotib di masjid, fulan sholat id khutbah di masjid, besok ada di Ragunan, ame perempuan di pojokan, nah kan gak enak dilihat. dulu iya gak? Kalau di kandang macan mendingan rame, bener gak? Di kandang buaya di bawah. Itu ditakutkan begitu. Jadi jelek nama masjidnya. Jadi jelek nama masjid, ya itu dulu tuh. Waktu dulu saya nyantren. Saya udah nyantren 10 tahun sebetulnya. Boro-boro suruh azan. Suruh doa juga kagak. Paling duduk di depan ya dah. Belum dikasih. Orang dulu tuh sangat hati-hati. Sangat hati. Bukan suudzon, bukan. Karena banyak kejadian seperti itu di masanya. Makanya dilarang. Kalau memang udah tiap hari di masjid, subuh dilihat ke masjid. Ini ke masjid, dilihatin. Kalau memang udah rajin ke masjid, baru suruh azan. Lama prosesnya dulu mah. Kalau sekarang mah alhamdulillah, anak pesantren silakan masuk ke depan. Enak sekarang mah. Tinggal ngawasi diri. Tinggal hati-hati. Sebab di masyarakat ini kan, di masyarakat nih, 1000 kita ngelakuin kebaikan atau yang nggak pantas, nggak dipakai lagi. Walaupun ilmunya banyak, tapi nggak sesuai dengan perilaku dan perbuatan, akhlaknya tidak bagus, itu nggak diterima lagi, nggak bisa jadi panutan. Apalagi urusan akhirat tuh, masyarakat tuh. Kalau masyarakat gua kagak demen, boro-boro tumpin doa, azannya kagak dikasih, tuh masyarakat nih. Tapi kalau jadi ustadz yang baik, bergaul dengan sama masyarakat, mau duduk bareng, mau dengar aspirasi masyarakat orang-orang yang tua, kalau udah dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, luar biasa udah. Jangankan
mau tasakuran rumah, ataupun pindahan rumah, ataupun mau usaha, ataupun mau pergi haji umroh, ataupun mau rawahan setiap bulan Sya'ban, mau motong ayam aja lu dipanggil bahkan. Iya gak? Saking cinta sama masyarakat, jangankan kegiatan keagamaan, bener gak? Arwahan, rawah, tasyakuran ini dan itu, bener gak? Motong ayamnya dipanggil. Kata bapaknya, sini, panggil Kiai noh. Ngapain mbak? Motong ayam. Tuh, Kiai disuruh motong ayam. Ustadz gak dipanggil. Buat motong apa? Motong ayam. Emang apa ya pak? Saya juga bisa motong ayam. Enggak. Lu kurang berkah tangannya. Gitu. Tuh Kiai megang Quran, megang tasbih, sering angkat kedua tangannya kepada Allah. Potong ayam Kiai. Perlu motong ayam. Motong ayam bukan atuh, 3 dipotong. Udah dipotong 3. Ajak ngobrol-ngobrol, kasih kopi. Digemelin itu sama bapak kita. Jam 11 saja dah tuh. Opor ayam udah jadi. Ame nasi, melau-lau, me kentang ya. Bawain tuh, bawain nuk Kiai. Buat saya pak, tadi yang motong ayam, doh. Subhanallah, orang udah cinta mah. Orang udah cinta begitu. Itu kecintaan jamaah, kecintaan dari Allah. Allah ketik tuh hati manusia untuk berdekatan dengan dia, mendampingin dia dalam dakwanya, menyiarkan agama Allah Subhanahu. Sebab apa yang dilakukan ucapan dan perbuatan itu sesuai dengan nilai-nilai agama yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bersabda, Innallaha ta'ala yugharun. Sungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu. Cemburunya Allah Ta'ala kepada seorang hamba, dia melakukan hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala. Cemburu ini Allah gedeb, Allah benci. Kebencian Allah supaya orang ini menjadi istiqamah dari perbuatan yang buruk ditinggalkan, menjadi orang yang baik, menjadi ibadur rahman alla yamsuna fil ardi haunan. Ibadur rahman, hamba Allah Ta'ala yang maha pengasih, mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan tenang, orang yang sabar, orang yang baik, orang yang memayungi, orang yang melindungi sesama manusia, baik jabatan yang diraih, ataupun harta yang dimiliki, ataupun ilmu yang diamalkan, semuanya itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berapa tadi? Cukup belum? Oh, belum? Silakan. Asabi an Ali Saddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut wal azizu man ittaba nafsuhu wa hawa wa tamanna 'ala Allah taala amani rautul mujib wa qala hadisun hasanun sahih. Dari Abi Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsuhu wa amila ba'dal maut. Al-kaisu yang dikatakan orang pintar, orang cerdas adalah orang yang merendahkan dirinya wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat membekali dirinya untuk bekal kematian. Wal azizu, orang yang lemah itu adalah manittabal hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah untuk dikabulkan hajat dan keinginannya. Itu adalah orang yang lemah. Jadi orang yang hebat adalah al-kaisu mandana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang pintar itu adalah orang yang merendahkan dirinya. Apapun keadaan dia, dari ilmu pengetahuan, gelarnya banyak mati depan. Udah haji, dulu kan haji udah ngetop ya gak? Tahun 70-an. Ngetop itu. Dulu orang pergi haji susah.
naik kapal laut, sampai jual kebun. Kemudian pulang nggak dipanggil haji, marah. Ongkos mahal. Ongkos orang dulu tuh kalau udah haji baru dipanggil haji. Kenapa? Biar istiqomah. Malu gelar haji masih perbuatan jelek. Maka orang dulu tuh pergi haji kagak mau dia. Kata bapaknya, lu pergi haji ya. Tuh abang lu udah haji, ada lu udah haji, lu belum haji. Enggak pak, belum siap. Belum siap, nyawer mulu. Mabok mulu, belum siap. Karena orang dulu takut kualat, belum bener. Kita ke Mekah gua kualat tuh, orang dulu mah takut walaupun nakal nih. Iya gak? Nah, nakal. Orangnya selengean, orang bilang, Betawi bilang selengean nih. Bayang kagak, ngaji kagak, ngabok mulu, judi mulu, genjreng-genjreng mulu, ribut mulu. Suruh pergi haji, kata Kiai, tuh anak lu begitu banget. Iya, suruh haji dah. No, kata Kiai suruh haji. Wah, belum siap, Pak. Gua takut kualat niat Ka'bah, begitu. Orang dulu waktu selengean, belajulan, urusan agama, subhanallah. Dulu nih anak nakal bener nih, selengean, tapi memang babanya menghormat, cium tangan. Lagi mabuk dipanggil emaknya, pulang. Pulang nggak? Pulang. Kalau sekarang mah lagi nongkrong di kafe. Ini kalau kafe yang bagus nih, kopi sesetan. Nongkrongnya lama bener, P3 jam di situ. Buang-buang waktu. Dipanggil mamanya, kagak bakalan pulang. Ditelepon maknya, galak. Tuh anak sekarang beda, zamannya beda. Makanya ketika didik anak tuh dengan lembut, jangan kasar. Dulu bapak kita mau galak mulu, belum ngomong udah tempeleng duluan. Bis tempeleng baru bilang, lu salah. Salahnya apaan sih pak? Lu begini kudunya. Itu kan ada orang pak, lu ngelawan, tambahin lagi. Tuh bapak kita mah sekarang mah nggak bisa. Sekarang nggak bisa, lu langsung pukul anak kabur. Kalau mah anak salah, ajak ngobrol dari hati ke hati, cerita tentang masa depan. Jangan cerita tentang susah mulu, tuh anak agak demen. Bapak cerita ngarit mulu, hidup susah mulu. Kan bapak udah enak sekarang. Tuh maksudnya cerita ini supaya anak jangan sampai ngelakuin begini, bersyukur sama Allah. Lu enak tinggal sekolah, minta duit tinggal ada. Saya dulu pengen jajan, suruh kerja dulu sama orang tua. Maksudnya bersyukur, tapi anak gak mau denger itu mah. Tapi kita cerita masa depan tentang anak kita. Insya Allah pergaulan mereka insya Allah dengan sadar sendiri. Umpama pulang malam kita tunggu di depan. Tanya udah makan belum? Belum. Makan. Bapak suamen, ntarin dapur. Udah sholat belum? Sholat. Doain bapak. Pantas bapak gelisah ini. Ternyata lu belum sholat, belum doain bapak. Akhirnya tuh anak mikir lama-lama. Jangan dipukul. Ini dipukul. Jangan pulang sekalian. Gak pulang bener. Aduh ribet sekarang mah. Beda zamannya. Maka al-kaisu, orang yang cerdas itu mandana nafsu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang merendahkan dirinya. Terasa dia bukan siapa-siapa. Karena dia datang ke dunia sebagai orang asing. Nanti kembali kepada Allah sebagai asing pula. Dikelilingi oleh alamul arwah. Dikelilingi oleh malaikat, kita pun jadi orang asing. Kun ghariban fid dunya. Jadilah orang asing ketika di dunia. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ataupun sebagai ibdul sabil. Jadilah engkau hidup di dunia sebagai orang yang menempuh perjalanan. Berhenti hanya sekedar saja karena menempuh jalan yang kita tempuh, perjalanan yang baik, perjalanan yang jauh. Maka bekalilah dirinya dengan iman dan takwa. Kalau dia merasa dirinya nggak apa-apa sebagai asing, tidak ada sesuatu apapun yang dia lahir di alam dunia, tidak bawa harta benda pun. Bahkan kain ataupun benang selembar pun tidak menempel di jasad kita. Kita lahir dalam keadaan uryanan. Kita nanti akan pulang menghadap Allah, akan dibungkus dengan kain kafan
yang tidak berjahit dan tidak berkantong. Kalau kita ngelihat saudara kita, teman-teman kita yang kaya-kaya dulu kemudian mereka sombong jatuh miskin, itu sebagai pembelajaran buat kita. Kita lihat lagi saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, orang kaya tapi orang yang tawadu, biasa-biasa aja. Tuh, sebagai pedoman dalam kehidupan. Seperti Pak Haji Main bin Jisim, iya gak? Kan orang kaya di sini. Pak Haji Nasir bin Jisim juga orang kaya di sini. Haji Madali bin Haji Boang, Haji Mat Hasan, Haji Usman. Banyak orang-orang kaya di sini, tapi orangnya biasa-biasa aja. Hidupnya damai, tentram, karena dekat dengan agama, dekat dengan kiai. Dibangun tuh masjid-masjid. Tuh masjid Al-Akhyar, Haji Jamali, Baitul Solihin, Haji Salim, Haji Masjid Al-Hidayah, Masjid Mutmainnah, Masjid Al-Ihsan. Itu banyak. Mereka punya ilmu sedikit tapi pengamalannya sangat luar biasa. Tatap ke depan yang lebih baik untuk masa depan anak cucunya. Akhirnya hartanya sampai sekarang masih ada. Dinikmati oleh anak cucunya. Peninggalannya banyak, masjid-masjid, keturunnya orang-orang baik. Itu sebagai contoh buat kita. Kalau jadi orang kaya seperti dia, kaya tapi biasa-biasa aja, nggak menampakkan kekayaannya. Karena kekayaan itu cuma kita tinggal, apa yang kita bawa itulah yang kita punya. Karena nggak punya merasa apa-apa, itulah orang yang dipuji oleh Nabi SAW. Al-kaisu mandana nafsuhu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang merendahkan dirinya dan dia berbuat dengan perbuatan yang baik untuk bekal akhirat. Al-azizu, orang yang lemah, manitaba nafsul hawa. Orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan, menghayal kepada Allah. Pengen ini dan itu, tapi tanpa ada usaha. Tanpa berjuang, ini akan hancur jiwanya. Kenapa? Karena ngikutin hawa nafsunya. Karena ngikutin hawa nafsunya. Apalagi yang masih muda, keinginan begitu banyak. Dan dia tidak tahu jatah dirinya, maka diingetin ini. Hati-hati pergaulan bebas yang bisa merusak moral, akhlak anak-anak kita. Kemudian kita apa lagi? Kita anjurkan lahir cita-cita sesuatu yang mudah, yang gampang buat dia. Jangan terlalu menghayal begitu tinggi tanpa ada pengorbanan sedikit, akhirnya jadi kecewa. Maka usahalah dengan sabar, dengan tekun, dengan berbanyak doa dan tawakal, insya Allah sesuatu yang dikerjakan akan mendapatkan hasil. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.